Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Lukman Afif dari Prodi S1 Akuntansi PJJ Universitas Siberasia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat penting di dunia digital yaitu keamanan e-commerce. Seiring dengan pesatnya perkembangan e-commerce ini, keamanan transaksi dan data menjadi semakin vital. Nah, dalam pembahasan ini saya akan menguraikan alasan mengapa saya memilih topik ini di antara topik-topik lain dalam mata kuliah e-commerce bisnis, kemudian ancaman yang dihadapi oleh e-commerce, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh e-commerce untuk menjaga sistem e-commerce tetap aman. Nah, sebagai pendahuluan dulu, e-commerce ini semakin berkembang dengan pesat, namun perkembangan ini juga membawa tantangan pada 2 tahun terakhir ini, terutama dalam hal keamanan. Keamanan e-commerce ini berkaitan langsung dengan perlindungan data pribadi dan transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Nah, topik ini eh, akan membahas mengapa keamanan e-commerce itu sangat penting, jenis-jenis ancaman yang ada, serta berbagai mekanisme perlindungannya. Sehingga topik ini sangat relevan mengingat adanya ancaman dari cybercrime yang bisa merusak reputasi dan integritas dari platform e-commerce itu sendiri. Nah, alasan saya memilih materi ini, yang pertama adalah eh, yang jelas karena e-commerce ini sangat penting. Keamanan e-commerce ini sangat penting. Antara lain selain itu adalah e-commerce ini semakin berkembang dan menjadikan keamanan itu dalam e-commerce itu sangat penting. Kemudian yang kedua, ancaman dari cybercrime atau pencurian data dan penipuan online itu semakin hari semakin meningkat. Kemudian keamanan e-commerce itu mencakup proteksi data pribadi dan transaksi pengguna. Tanpa sistem keamanan yang baik, kepercayaan konsumen terhadap platform akan menurun, yang berdampak pada kinerja bisnis itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita mulai dari definisi keamanan e-commerce itu sendiri. Keamanan e-commerce itu dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap data dan transaksi yang terjadi di dunia maya. Hal ini mencakup perlindungan informasi pribadi serta sistem pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi secara online. Kemudian cybercrime dan ancaman keamanan. Nah, beberapa ancaman yang sering mengancam e-commerce ini antara lain yang pertama adalah pencurian kartu kredit. Kemudian ada juga penipuan lelang online. Kemudian ada penipuan pemasaran berjenjang. Selain itu juga ada hacking dan cracking situs web. Penipuan pemasaran berjenjang itu apa? Yaitu melibatkan pelaku yang merekrut anggota baru untuk mendapatkan keuntungan dari pendaftaran anggota lain. Atau bisa disebut MLM juga itu. Kemudian terkait aturan atau cyber law dan regulasi keamanan. Di Indonesia sendiri, untuk mengatasi masalah keamanan e-commerce ini, banyak negara termasuk Indonesia yang telah menyusun regulasi untuk mengatur transaksi elektronik. Beberapa regulasi yang relevan terkait keamanan e-commerce ini antara lain kalau di Indonesia itu ada di KUHP pasal 362 tentang pencurian. Selain itu kalau di Singapura itu ada aturan yaitu ECPA. Kalau di Amerika sendiri juga ada yaitu Communication Assistance for Law Enforcement Act yang disusun dari tahun 1996. Sehingga memahami dan mematuhi regulasi ini adalah langkah yang penting untuk menjalankan e-commerce yang aman. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis keamanan. Nah, ada beberapa jenis keamanan yang perlu dipertimbangkan dalam e-commerce ini. Yang pertama adalah confidentiality, yaitu melindungi informasi dari pihak yang tidak berhak. Sehingga informasi itu menjadi confident atau tidak menjadi konsumsi publik gitu.
Kemudian yang kedua ada integrity, yaitu menjamin data yang dikirim tetap utuh dan tidak rusak ataupun dipalsukan. Kemudian ada ketersediaan atau availability yang menjamin bahwa pengguna dapat mengakses informasi. Dan yang keempat ada legitimate user yang memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses sistem. Keamanan sistem e-commerce. Keamanan dalam sistem e-commerce ini mencakup perlindungan terhadap data yang dikirimkan antar sistem dan perlindungan terhadap perangkat keras, serta perangkat lunak yang menyimpan data eh, yang sensitif. Ini adalah aspek fundamental dalam menjaga integritas sistem e-commerce. Selanjutnya, keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan ini sangat penting dalam melindungi informasi yang dikirim melalui jaringan internet. Firewall adalah salah satu solusi yang dapat digunakan untuk memfilter lalu lintas masuk dan keluar, serta melindungi sistem dari ancaman eksternal. Selain itu, Network Address Translation juga dapat digunakan untuk menyembunyikan alamat IP pribadi dalam jaringan yang digunakan. Kemudian firewall. Nah, firewall ini apa? Ini adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar, sehingga memastikan hanya akses yang sah yang dapat dilakukan. Nah, firewall ini dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan gabungan keduanya. Firewall ini memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi jaringan dari akses ilegal. Nah, untuk penelitian terkait dengan keamanan e-commerce di Indonesia sendiri, sudah beberapa kali dilakukan, termasuk salah satunya yaitu eh, perlindungan data pribadi dalam transaksi e-commerce yang menyarankan agar perusahaan ini memiliki kebijakan yang jelas terkait perlindungan data pribadi. Selain itu juga ada studi oleh Sutanto pada tahun 2021, yaitu tantangan dan solusi perusahaan e-commerce di Indonesia dalam menghadapi serangan cyber. Kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh keamanan terhadap kepercayaan konsumen. Nah, keamanan yang baik ini memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan konsumen. Penelitian telah menunjukkan bahwa konsumen lebih cenderung bertransaksi di platform yang memiliki kebijakan keamanan yang jelas dan sistem yang dapat dipercaya. Sehingga keamanan yang yang terjaga ini dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari pengguna atau pelanggan. Non-repudiation repudiation service. Ini adalah layanan yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang dapat membantah uh, uh, keterlibatannya dalam transaksi yang dilakukan. Ini penting untuk memastikan keabsahan dan transparansi setiap transaksi yang terjadi. Selanjutnya ada pengendalian akses dan autentifikasi pengguna. Pengendalian akses ini adalah mekanisme yang penting untuk memastikan bahwa jadi hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem seperti autentifikasi itu. Jadi sistem ini melibatkan penggunaan password yang unik atau yang kuat dan autentifikasi dua kali, dua faktor. Misalnya menggunakan kode QR serta penggunaan sertifikat digital. Selanjutnya yaitu enskripsi data. Enskripsi data ini adalah metode untuk melindungi data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci deskripsi yang tepat. Nah, enskripsi data ini sangat penting untuk melindungi informasi sensitif yang dikirim melalui jaringan. Kemudian penggunaan cookies dan keamanan.
Cookies ini digunakan untuk menyimpan informasi pengguna seperti ID dan preferensi. Namun, meskipun cookies memudahkan pengalaman pengguna, mereka juga dapat menjadi titik lemah dalam hal keamanan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang hati-hati terkait penggunaan cookies itu sendiri. Selanjutnya, keamanan pembayaran online. Pembayaran online adalah aspek yang penting dalam e-commerce. Ya dong, pasti kalau untuk mayoritas pembayaran di e-commerce itu menggunakan pembayaran online. Meskipun bisa juga pembayaran offline atau COD biasanya. Jadi keamanan pembayaran ini mencakup penggunaan sistem SSL atau TSL, yaitu untuk mengenkripsi data pembayaran, serta sistem autentifikasi yang kuat untuk melindungi transaksi kartu kredit, dompet digital, dan transfer bank. Nah, kemudian untuk resiko dan analisis resiko. Analisis resiko adalah proses bagaimana perusahaan menilai potensi kerugian yang dapat terjadi akibat ancaman keamanan. Proses ini mencakup identifikasi ancaman, menilai dampaknya, dan menentukan langkah-langkah mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko itu sendiri. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini, yaitu keamanan e-commerce ini sangat penting untuk melindungi data dan transaksi pengguna. Perusahaan perlu menerapkan kebijakan keamanan yang efektif, seperti autentikasi pengguna, enkripsi, dan firewall, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Serta perusahaan juga perlu memahami regulasi yang berlaku untuk memastikan platform e-commerce ini aman dan terpercaya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.